Oke, jadi melanjutkan pertemuan 2 minggu yang lalu yang sempat kepotong karena banyak kegiatan itu. Jadi ini saya langsung aja untuk menyambung ya. Jadi kalau misalnya kita kalau nggak salah yang terakhir itu terkait dengan who. Jadi siapa yang mengobservasi. Nah, tapi mau saya apa ya? Mau saya ulangi dari awal. Jadi dalam konteks observasi itu penting kita untuk memahami kaidah 4W 1H. Jadi what, who, when, where, dan how. Jadi bagaimana apa, terus siapa, di mana, dan kapan, serta bagaimana caranya kita untuk mengobservasi itu. Nah, ini adalah kaidah yang harus kita pahami, harus kita sepakati dari awal. Karena tentunya jika kita melakukan observasi tanpa memahami kaidah-kaidah ini, kita hasil observasinya itu bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang sedang kita amati pada waktu itu. Nah, karena tentunya pada akhirnya tujuan dari kenapa kok kuliah ini ada, ya nanti kan teman-teman semua nanti pada akhirnya setelah lulus kan menjadi seorang asisten psikologi, ya, asisten psikolog, atau ada juga yang menjadi konselor di sekolah, atau mungkin juga ada yang menjadi trainer dan lain sebagainya. Nah, ini kemampuan untuk mengobservasi ini penting dimiliki. Nah, sehingga sedari awal kepekaan kita dalam memahami, dalam mengamati serta menilai suatu tingkah laku itu harus tetap kita asah, karena memang modalnya di psikologi yaitu jadi observasi dan wawancara. Kalau misalnya saya sering bilang ke kelas saya bahwa alat tes psikologi seperti tes IQ, tes kepribadian itu hanya merupakan bagian dari apa ya, alat atau tools yang kita gunakan hanya untuk memperkuat kembali bagaimana hasil observasi kita. Jika memang hasil observasinya sesuai, maka nanti alat tes ini fungsinya untuk menguatkan. Nah, tapi jika nanti hasil observasinya mungkin agak melenceng dari yang seharusnya, nanti alat tes ini menjadi bahan evaluasi. Oh, kenapa aku nggak matching ya? Kenapa kok nggak sama? Sehingga nanti akan dilakukan lagi observasi ulang. Begitu. Nah, baik, next. Nah, ini jadi dalam pelaksanaannya nanti dalam pelaksanaan observasi itu, sebelum kita masuk ke 4W1H ini mungkin kemarin sempat terlewati ya. Jadi ada beberapa cara kita untuk menyusun hasil observasi atau mungkin proses observasi yang kita lakukan. Ada 3 yang utama, yaitu ada narrative type, ada juga checklist notation, serta ada rating scale. Nah, untuk narrative types ini pengumpulan atau pencatatan data oleh observer apa adanya sesuai atau sama dengan kejadian dan urutan kejadiannya sebagaimana yang terjadi pada situasi yang nyata. Jadi kayak cerita. Kalau misalnya anggaplah kita mengamati seorang anak yang sedang bermain dengan teman-temannya. Jadi kita tuliskan apa yang dia lakukan dari jam sekian sampai nanti, apa yang dilakukan, bermain dengan teman, permainan apa yang mereka lakukan, bagaimana perilakunya, apakah dia aktif ataukah dia anaknya pasif, ataukah dia tipe anak yang suka untuk mengajak teman-temannya, merangkul teman-temannya bermain, main yuk misalnya, atau dia malah anak yang menunggu untuk diajak, terus bagaimana perilakunya selama bermain. Jadi kita kayak menceritakan benar-benar terkait dengan perilaku anak itu pada waktu yang ingin kita amati. Jadi ya kayak cerita, kayak kita membuat sebuah cerita tentang anak tersebut. Nah, kalau misalnya checklist yang kedua adalah terkait dengan observer menyusun struktur observasi dengan memilih dan mendefinisikan perilaku sebelum observasi dilakukan, sehingga ketika observasi tinggal memberi tanda cek. Nah, untuk checklist notation ini perlu sebelumnya kita membuat yang namanya definisi operasional ya. Definisi operasional itu adalah terkait dengan bagaimana atau tingkah laku apa, spesifik apa yang ingin kita amati. Misalnya kita ingin mengamati atau kita memiliki tema misalnya agresivitas. Nah, agresivitas ini kan bukan hanya kekerasan ya, tapi kekerasannya dalam bentuk apa. Jadi apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita amati di sana? Apakah kekerasan yang berbentuk fisik? Nah, fisiknya ini seperti apa? Memukulkah, menendangkah, atau mendorong, menarik, atau seperti apa? Nah, kita harus spesifikkan di situ. Kalau misalnya memang kita ingin mengamati
bagaimana anak ini agresivitasnya di sekolah, berapa kali dia memukul, berapa kali dia menendang, berapa kali dia mendorong, berapa kali dia menarik baju temennya misalnya. Nah, ini harus kita buatkan listnya, sehingga nanti kalau misalnya perilakunya muncul, kita tinggal centang, oh iya ada, oh iya ada, oh ini nggak ada, lewatin, oh ini ada lagi, centang lagi. Nah, setelah itu jam sekian, kan kita mengamatinya kan nggak ini ya, nggak hanya 1-2 menit, tapi mungkin dalam rentang waktu sekitar 9 sekitar 30 atau bahkan mungkin 1 jam. Jadi kita amati berapa kali munculnya, kita checklistnya misalnya dari kita bikin interval, nanti kita bikin checklistnya sering setiap 10 menit misalnya, menit ke 10 muncul, menit ke 20 muncul, menit ke 30 muncul lagi misalnya. Inilah checklist notation. Ada juga yang rating scale. Jadi observer membuat interpretasi terhadap apa yang diamati dan dan informasi dicatat sebagai refleksi dari penilaian observer. Teman-teman paham rating scale kan? Jadi kalau misalnya rating scale, kita buat skala dari angka 1 yang paling rendah sampai contoh angka 5 gitu ya, yang paling tinggi. Nah, masih menggunakan topik yang sama, misalnya agresivitas. Dari agresivitas, dari topik itu kita bisa pahami ini berapa, ini perilakunya anak ini agresivitasnya itu mendorongnya kah atau menendangnya kah, itu frekuensinya bagaimana, apakah sangat banyak ataukah sangat sering ataukah kurang misalnya. Jadi kita bikin skala seperti itu. Baik ya, saya rasa kalau misalnya untuk 3 hal ini semuanya sudah paham, dan kalau misalnya memang masih ada yang belum dipahami terkait dengan 3 ini, nanti boleh untuk diskusi di grup WhatsApp ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk yang selanjutnya adalah tentang kaidah 4W1H. Jadi ini tetap saya ulang-ulang terus karena memang ini menjadi poin penting dalam melaksanakan observasi. Jadi jika misalnya kita dalam menetapkan tujuan observasinya sudah oke, sudah benar, dan kaidahnya kita ikuti dengan seksama, nanti hasil dari observasinya pun juga akan sesuai dengan apa yang kita amati. Oke, mungkin perlu saya refresh lagi ya. Mungkin kalau misalnya kemarin sudah sampai tapi ini saya mau refresh lagi, jadi biar kita sama-sama memiliki insight yang baru terkait dengan 4W1H. Yang pertama adalah what. Jadi tingkah laku yang diamati adalah dapat didengar, ya, dilihat, dihitung, dan diukur. Termasuk dalam tingkah laku ini adalah tingkah laku verbal dan non-verbal. Jadi dalam what ini kita bisa memahami tingkah laku itu bukan hanya dalam bentuk fisik misalnya, bisa juga verbal. Karena kalau misalnya verbal, anggaplah kita kayak contoh aja ya. Contoh kalau misalnya kayak ini kan, misalnya di definisinya kan bisa dibaca ya. Jadi tingkah laku verbal adalah tingkah laku yang berupa ungkapan dan kata-kata. Jadi kalau misalnya ada seorang anak, misalnya kita memahami agresivitasnya, kita buatlah definisi operasionalnya terkait dengan agresivitas yang sifatnya verbal. Dari verbal ini, berapa kali dia dalam berinteraksi dengan teman-temannya mungkin berteriak, atau mungkin berapa kali dia mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh misalnya, atau mungkin kata-kata yang bernuansa kebinatangan misalnya. Nah, berapa kali? Nah, ini kita bisa juga lihat sebagai bentuk dari tingkah laku dalam konteks yang verbal gitu. Karena memang itu tingkah laku yang diamati adalah yang dapat didengar, dilihat, dihitung, dan juga diukur ya. Jadi berapa kali kita bisa hitung kan, misalnya dalam rentang waktu setengah jam dia interaksi sama teman-temannya, berapa kali dia ngomongin hal-hal yang kurang sedap didengar, atau mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh misalnya. Kan kita bisa ukur, kita bisa hitung berapa kali. Nah, biasanya kan kalau misalnya kata-kata ini kan juga dibarengi dengan tingkah laku non verbal ya, misalnya kayak menunjuk kah, atau mungkin mengisyaratkan kayak gerakan-gerakan jari, atau mungkin gerakan-gerakan tubuh yang mengejek atau bagaimana. Nah, ini kan bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita hitung dan kita amati ya. Jadi konsepnya di sini. Jadi
bisa didengar, dilihat, dihitung, dan diukur. Intinya itu aja. Kalau misalnya kita nggak bisa dengar, kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa hitung, kita nggak bisa ukur, maka apa yang akan kita mati gitu. Karena memang segala sesuatu itu namanya tingkah laku, berarti kan sudah keluar ya, sudah keluar dari internal kita. Nah, tingkah laku ini kan bisa dalam bentuk perilaku maupun verbal. Nah, saat keluar dari internal kita ini kan kita bisa amati. Fungsinya apa? Ya kita biar bisa tahu kondisi internalnya seperti apa orang tersebut, kondisi jiwanya bagaimana, begitu ya. Kemudian who. Jadi kalau misalnya who ini siapa? Kalau yang kemarin saya sudah sampaikan ada observer yang baik itu bagaimana tingkah lakunya atau perilakunya selama mengobservasi, dan juga bagaimana seorang observee atau seseorang yang diamati seperti apa. Nah, di konteks yang ini adalah siapa yang diamati. Jadi yang diamati itu bisa berupa individu, bisa juga berupa kelompok. Jadi tidak hanya terbatas pada individu. Nah, terkait dengan who ini sebenarnya kita bisa memahami ya terkait dengan individu maupun kelompok ini. Kalau kelompok ini, kalau individu oke lah, semua bisa mengamati per individu. Nah, kalau misalnya kelompok ini konteksnya adalah kita tidak hanya mengamati satu orang dalam kelompok itu, tapi kita mengamati bagaimana dinamika dari kelompoknya. Misalnya kita mau ada kelompok anggaplah kelompok orang yang dia baru daftar kerja gitu. Mereka disatukan dalam bentuk diskusi melingkar. Kita sebagai observer yang kita mengamati. Nah, kita minta kalau misalnya bahasanya itu FGD ya, kayak FGD. Nah, jadi focus group discussion. Jadi kita kasih mereka sebuah kasus, kemudian kita minta mereka untuk diskusikan bagaimana tanggapan terhadap kasus tersebut misalnya. Nah, kita sebagai observernya ini mengamati dari luar kelompok. Kita nggak ikut berpartisipasi dalam kelompok itu, kita mengamatinya di luar kelompok dan kita lihat bagaimana dinamikanya, bagaimana kepemimpinannya misalnya, atau bagaimana kerjasamanya, atau bagaimana juga terkait dengan bagaimana mereka berelasi satu sama lain, bagaimana keaktifannya juga. Nah, ini kan kita bisa perhatikan dengan seksama ya dalam konteks kelompok itu. Baik. Kemudian where, di mana. Jadi kalau misalnya kita sudah ngomong di mana, berarti kita sudah ngomong setting. Nah, setting ini ada setting yang sifatnya natural, ada juga yang sifatnya laboratori. Jadi kalau misalnya kita mau mengamati dalam konteks natural setting, berarti kita mengamatinya dalam situasi yang memang sudah apa adanya di luar sana. Kita nggak bisa memberikan perlakuan, kita nggak bisa berikan suatu tindakan apapun, kita hanya bisa mengamatinya dari kondisi natural tersebut gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi misalnya di field setting itu ya kita mengamati objeknya itu secara natural. Kita nggak bisa mengontrol terkait dengan tindakan-tindakan dari subjeknya, tingkah lakunya seperti apa, kita udah biarkan, kita nggak punya kontrol di sana. Nah, kekurangannya adalah memang untuk di natural setting ini butuh waktu yang cukup lama gitu. Jadi waktunya sangat lama. Oke, kita lanjutkan ya, sorry kepotong lagi. Nah, jadi misalnya di full setting ini berarti settingnya natural. Kalau yang namanya setting natural berarti kita nggak ada perlakuan apapun, kita nggak berpartisipasi apapun, jadi kita seperti di luar lingkungannya. Kita hanya mengamati dari luar bagaimana, ya udah biarin aja dia mau ngapain, udah kita biarin aja sampai perilakunya muncul baru kita tulis. Jadi memang yang pertama kekurangannya waktunya lama kalau misalnya field natural ini. Lalu juga kedua adalah energi yang dibutuhkan juga lebih besar. Kalau misalnya udah waktu lama, berarti kan energi yang akan kita keluarkan untuk memahami tingkah laku itu juga akan semakin besar keluarnya. Nah, energi ini juga terkait bukan hanya dengan energi fisik kita, ini juga terkait dengan materi, dana dan biayanya. Ini juga akan semakin membengkak karena memang kalau di natural setting kita ya nggak bisa mengusahakan untuk perilaku itu muncul, karena memang ya udah kita bikin aja apa adanya. Nah, beda dengan
laboratory setting. Jadi di sini pengontrolannya ketat serta bisa kita sesuaikan dengan apa yang ingin kita amati. Nah, ini sebagai contoh aja seperti gini. Ada sebuah eksperimen dari Milgram. Kalau misalnya teman-teman baca di psikologi sosial itu ada eksperimen Milgram namanya ya, terkait obedience, terkait dengan kepatuhan. Nah, eksperimen ini dilakukan karena gini. Saat Perang Dunia Kedua itu kan Jerman, khususnya Nazi itu kan melakukan genosida besar-besaran ya terhadap etnis Yahudi. Nah, serta juga mereka melakukan ekspansi untuk memperluas wilayahnya dan itu memakan banyak korban. Nah, lucunya adalah saat hal tersebut atau perang itu berakhir dan kemudian jenderal-jenderalnya Nazi ini diadili di muka pengadilan, saat mereka di asesmen itu ya, psikologis itu ya, ternyata mereka adalah tipe secara individual ya, mereka adalah tipe orang-orang yang penyayang, mereka adalah tipe orang-orang yang suka menolong, tidak suka ada kekerasan, sebenarnya seperti itu. Jadi tipe-tipe orang yang innocent. Nah, sehingga menjadi sebuah hal yang kontradiktif jika kita bandingkan kepribadian itu dengan bagaimana di saat mereka sedang dalam kondisi perang atau kondisi yang di Perang Dunia Kedua itu. Kenapa kok bisa sampai sekejam itu untuk meletakkan atau menempatkan orang-orang Yahudi di kamp konsentrasi, kemudian ditembak semua dalam kampnya, dipaksa untuk kelaparan misalnya. Kenapa kalau sampai seperti itu? Nah, ternyata ada sebuah kepatuhan, ada sebuah kondisi patuh yang sifatnya absolut dari mereka kepada pimpinan mereka, yaitu Hitler. Nah, hal ini dibuktikan jadi gini. Ada sebuah eksperimen namanya eksperimen Milgram. Jadi ada seorang individu gitu ya. Jadi gini. Penelitian ini untuk melihat bagaimana sih tingkat kepatuhan dari seseorang jika mereka diminta untuk melakukan sesuatu oleh seseorang yang mungkin pangkatnya lebih di atas mereka. Nah, sehingga ada seorang subjek gitu ya, seorang subjek. Dia masuk dalam ruangan dan dijelaskan pada dia bahwa di seberang ruangannya atau di luar ruangan ini ada seseorang. Dan orang ini memegang sebuah kayak semacam alat lah gini, kayak semacam tongkat kecil, yang tongkat ini terhubung langsung dengan tombol yang ada di depanmu. Nah, tongkat ini nanti akan menyalurkan listrik kepada yang memegangnya, jadi kepada orang yang di luar tadi ya, di luar subjek itu. Nah, tugasmu adalah untuk memencet tombol ini, tombol depanmu itu jika ada perintah. Nah, jangan khawatir karena tegangannya tidak akan berbahaya. Hanya saja nanti tegangannya akan meningkat, mungkin awalnya 5 volt jadi 10, kemudian 15, 20 dan seterusnya. Tergantung nanti bagaimana perintah dari atasanmu. Nah, ya. Nah, kemudian ada seseorang ya, karena nih subjeknya kan seorang sersan, anggaplah sersan. Kemudian masuk seseorang yang dia pura-puranya pakai pangkat jenderal masuk, kemudian minta, ayo pencet tombolnya, pencet. Jadi yang pegang tongkat yang seberangnya itu dia teriak. Ya mungkin teriaknya awalnya kayak kesenget dikit ya. Terus sama si jenderal ini terus pencet sampai akhirnya si orang yang megang tempat kecil itu di sebelah itu teriaknya tuh kayak teriak beneran, jadi kayak kesakitan gitu ya. Nah, sebenarnya subjek ini sudah mau menghentikan, tapi
karena ada jenderal di sebelahnya gitu. Jadi yang meminta dia untuk meneruskan, jadi meskipun udah teriak-teriak kesakitan, tetap sama jenderalnya diminta teruskan. Jadi yang mengejutkan adalah orang ini melanjutkan. Jadi melanjutkan mencet tombolnya itu sampai kalau nggak salah itu kalau di eksperimennya itu sekitar tegangannya hampir 500 apa 550 volt gitu. Jadi hampir sebanyak itu. Nah, di akhir penelitian ini, di akhir eksperimennya ini, kemudian setelah meskipun si subjek ini mencet tombol, orang yang di seberang ruangannya itu dia udah nggak teriak lagi. Jadi persepsi dari si subjek ini orangnya sudah meninggal, tapi dia kayak merasa karena ini perintah dari jenderalnya, maka dia nggak ngerasa bersalah karena ini adalah perintah dari dia. Itu ya. Jadi kita bisa mengaitkan kepatuhan seorang sersan ini dengan bagaimana patuhnya jenderal-jenderal Nazi itu kepada Hitler. Meskipun mereka tipe orang yang mungkin penyayang, tidak ingin terjadi kekerasan, tapi kalau yang sudah memerintahkan adalah atasannya, maka mau tidak mau mereka melakukan hal itu, gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Setelah where, ini ada when. Jadi kapan waktu untuk observasinya. Jadi observasi itu bisa dilakukan sesuai dengan keperluan. Kalau misalnya kita mau mengamatinya di siang atau malam, tergantung perilakunya. Misalnya kita mau mengamati perilaku mereka yang bekerjanya di dunia malam misalnya, ya kemudian kita akan mengamatinya saat malam. Kalau misalnya anak-anak ya mungkin kebanyakannya di siang ya, karena kalau malam jam tidurnya mereka. Nah, terus waktunya itu setiap berapa jam, apa setiap setengah jam, setiap 1 jam, setiap 2 jam. Nah, ini tergantung dari tingkah laku yang ingin diamati ya. Kembali lagi ke tujuan observasinya apa. Nah, untuk waktunya ini waktu pencatatannya dibagi 2. Jadi ada pencatatan yang bersifat langsung, jadi kita sambil mengamati sambil nyatet gitu ya. Ada juga yang namanya pencatatan retrospektif. Jadi kita nyatetnya ntar, kita amati sedemikian rupa, kita perhatikan, lalu setelah perilakunya hilang kita catat. Jadi ada 2 tipe. Jadi ada yang langsung immediate recording, ada juga yang retrospective recording, gitu ya teman-teman ya. Lalu juga how, bagaimana. Nah, kalau ini sudah terkait tekniknya. Saya pernah menyampaikan bahwa untuk cara pengambilan itu bisa melalui observasi yang partisipatoris atau non partisipatoris. Nah, kalau yang partisipatoris atau partisipan, kita ikut nimbrung, kita ikut bergabung, kita ikut join dengan subjek penelitiannya. Jadi kita nggak mungkin bisa berada di luar mereka. Contoh misalnya kita mau mengamati bagaimana terkait dengan anak jalanan misalnya ya, interaksi anak jalanannya, atau mungkin bagaimana interpersonal anak jalanannya. Nah, ini kan kita nggak mungkin bisa mengamati di luar mereka. Kita harus masuk ke dunia mereka, kita harus bergabung dengan mereka, kita harus ya mengikuti bagaimana keseharian mereka, terus bagaimana interaksi mereka dengan teman-teman yang lain, bagaimana kalau misalnya mereka malam seperti apa, kalau misalnya mereka mau tidur bagaimana, mau cari makan seperti apa. Jadi kita benar-benar involved gitu, jadi gabung sama mereka. Nah, kalau yang non partisipatoris atau non partisipan ya kita nggak bergabung, kita ya kayak tadi ya saya sempat ngomong di awal, kita sebagai pengamat murni, pengamat di luar dari subjek yang ingin diamati. Jadi itulah bedanya antara observasi partisipan dan non partisipan. Baik. Nah, untuk pencatatan, jadi
bisa dikategorikan dalam dua jenis. Jadi ada yang namanya time sampling, ada juga event sampling. Jadi ini adalah dua metode pencatatan yang paling populer ya. Sebenarnya memang ada beberapa yang lain, tapi yang paling sering digunakan adalah yang time sampling dan juga event sampling. Nah, di sini saya ada contohnya. Nah, sebelum contoh di sini ada perbandingan dulu ya. Jadi time sampling dan event sampling itu yang pertama adalah mereka sama-sama fokus pada sampling perilaku. Namanya sampling, berarti kita nggak mengamati semua subjek, kita hanya mengamati seseorang, mengamati objek tertentu, dan kita fokus dengan tujuan apa sih kita fokus dengan tujuan apa kita mengamati dia, apa yang ingin kita gali, apa yang ingin kita amati, apa yang ingin kita ukur gitu ya. Nah, untuk time sampling fokus pada waktu tertentu. Lalu juga yang kedua adalah fokus pada eksistensi dari eventnya. Nanti akan saya sertakan untuk contoh formatnya. Jadi nanti biar teman-teman ada gambar, oh kayak gini loh time sampling, oh kayak gini loh event sampling gitu ya. Oke, ini saya baca dulu ya. Jadi lalu yang ketiga adalah fokus pada frekuensi dan durasi. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan sudah dapat ditentukan. Jadi kalau misalnya time sampling itu kita sudah bikin rentang waktunya. Kita mau mengamatinya misalnya 2 jam. Nah, dalam waktu 2 jam ini kita bagi berapa termin misalnya, apakah setiap 10 menit atau setiap setengah jam. Nah, nanti fokus pada durasi. Jadi dalam setengah jam ini berapa kali ini muncul perilakunya? Oh, 3. Terus di setengah jam yang kedua berapa kali kosong misalnya. Terus di setengah jam yang ketiga berapa? 5 muncul perilaku itu. Nah, ini bisa menjadi rangkuman terkait dengan hasil pengamatan yang kita lakukan dalam konteks time sampling itu. Nah, kemudian yang kedua adalah event sampling. Nah, kalau event sampling ini berbeda dengan yang time ya. Jadi ini fokusnya pada perilaku itu sendiri, muncul apa enggak sih perilakunya. Lalu juga pada eksplorasi dari karakteristik event. Lalu yang ketiga nih mungkin yang agak butuh waktu lama ya. Jadi observer tuh menunggu. Jadi kalau misalnya yang time sampling kan kalau misalnya dalam jangka waktu 2 jam nggak muncul ya udah selesai. Tapi kalau misalnya event sampling ini kita tunggu sampai memang perilakunya tuh muncul, dan memang ya ini ya ada kalimat tidak ada batasan waktu, dan ini akan bikin butuh energi banyak di sini. Lalu yang ketiga adalah waktu yang dibutuhkan tidak dapat ditentukan. Ya. Baik, ini untuk contoh formatnya seperti ini. Nah, ini ya contoh formatnya. Misalnya memukul, kemunculan setiap 5 menit misalnya. Berapa kali? Menit pertama 1, menit kedua 1, menit ketiga 1, 4, 5, 0. Nah, jumlah kemunculannya berapa? Berarti ini kan kalau misalnya ada 25 menit ya. Jadi ini 5 menit pertama, ini 5 menit kedua, ini 5 menit ketiga. Ya. Jadi pada menit pertama ini berapa kali munculnya? Pada 5 menit kedua berapa kali munculnya? Pada 5 menit ketiga berapa kali munculnya? Gitu ya. Ini contoh dari time sampling yang dia menggunakan karakteristik perilaku agresi ya. Oke, ini contohnya ya. Jadi seorang guru ingin mengumpulkan data perilaku anak pada 5 menit pertama setiap jam dan fokus pada perilaku ketika ada tugas dan tanpa tugas. Ya. Dia dapat mengobservasi dengan beberapa pilihan. Yang pertama, mengobservasi 5 menit pertama setiap jam dapat memberi informasi selama 1 hari tapi tidak mendapatkan gambaran pada tugas yang berbeda.
Lalu yang kedua, mengobservasi 5 menit pertama pada tiap aktivitas terpilih, jadi dapat dibandingkan antara ini pilihan ya. Lalu yang ketiga, memilih satu atau lebih aktivitas dan mengobservasi selama 1-15 menit untuk mendapatkan gambaran pada kedua jenis situasi. Ini pilihan aja, jadi mau menggunakan yang mana? Apakah mau menggunakan yang hanya mengamati di jam pertama, 5 menit di jam pertama, tapi tentunya akan berbeda ya antara jam yang sekarang dengan yang besok. Lalu apakah mau memilih selama 1-15 menit untuk mendapatkan gambaran pada kedua jenis situasi, jadi membandingkan situasi. Oke, ini ya, ini untuk time sampling contohnya. Nah, kalau yang event sampling itu seperti ini. Saya langsung ke formnya aja. Nah, ini ya. Jadi kita nggak punya tolak ukur waktu di sini. Misalnya sama-sama agresivitas, tapi kita amati. Mungkin dari jam 7 sampai jam 12 perilakunya itu muncul di jam 9.13 dan 10.15, 10.05. Nah, tapi kalau di event sampling memang lebih komprehensif memang, karena memang waktu yang digunakan itu kan kita mengamatinya menyeluruh ya. Jadi dari apa perilaku, sebab perilaku ini muncul kenapa, lalu bentuk perilakunya seperti apa, dan konsekuensinya bagaimana. Ini contohnya kayak ini. Peristiwa pencetusnya ya. Jadi Dian bermain sendiri di sentra balok. Tari datang dan meletakkan sebuah balok di bangunan Dian. Nah, perilaku yang muncul, Dian melihat Tari dengan kening berkerut, berdiri dan mendorong Tari. Tari balas mendorong, lalu Dian membantu menendang kaki Tari. Nah, konsekuensinya adalah Tari menangis dan kembali ke guru. Ini ya. Jadi kita mau mengamati agresivitas, nah munculnya perilakunya ada di sini. Tapi kita juga bisa mengerti penyebabnya itu apa sih, sehingga perilaku itu muncul. Nah, konsekuensi dari perilaku ini apa ya? Tari menangis. Itu ya teman-teman ya. Jadi dua tipe pencatatan ini yang paling populer digunakan dalam metode pencatatan observasi. Jadi bisa disesuaikan mau memilih yang mana, disesuaikan dengan objek ataupun tujuan dari observasi dilakukan. Oke, jadi kesimpulan akhirnya adalah penentuan tujuan observasi harus berdasarkan what, who, where, when, dan how agar mendapatkan informasi yang tepat terkait perilaku yang ingin diamati. Oke, jadi ini adalah bagaimana kita melakukan observasi menggunakan dasar-dasar kaidah dari 4W1H, serta bagaimana cara dalam melakukan pencatatan hasil observasinya. Jadi kita bisa menggunakan time sampling ataupun juga bisa menggunakan event sampling. Nah, untuk yang awal tadi terkait dengan ini adalah metode yang digunakan dalam mengumpulkan data. Jadi bisa menggunakan relative type, bisa menggunakan checklist juga, bisa menggunakan rating juga, gitu ya. Oke, teman-teman, saya rasa cukup untuk materi ini. Ini anggaplah materi keempat ya. Jadi nanti ini materi kelima. Jadi sambungan dari materi keempat yang sebelumnya terkait dengan sama 5W1H 4W1H tapi masih belum tuntas. Nah, ini saya tuntaskan di pertemuan kelima ini. Jadi untuk tugas nanti akan saya infokan melalui WhatsApp group terkait dengan penugasan kelima. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas waktunya. Semoga paham dengan apa yang saya jelaskan. Jika belum paham, kita bisa diskusi lebih lanjut. Dan semoga semuanya dalam kondisi yang sehat. Saya undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.